Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman di komunitas belajar POY, Point of View. Perkenalkan, saya Yuni. Pada kesempatan sharing Ramadan hari ini, saya ingin berbagi tentang Peer Deck, sebuah online tools yang bisa digunakan untuk active classroom. Seperti teman-teman ketahui, ya, selama masa pandemi ini, kita sangat bergantung dengan online ya, online tools. Kita meeting dengan online, classroom online ya, kemudian trainingnya juga by online, banyak kita lakukan secara online. Dan ide untuk men-share tentang Peer Deck ini datang dari Mbak Amel. Terima kasih Mbak Amel untuk idenya. Dan pada sharing ini saya akan lebih banyak memperagakan bagaimana cara menggunakan Peer Deck pada saat kita melakukan pembelajaran atau training gitu ya. Tapi tidak kepada bagaimana membuat Peer Deck-nya. Tapi itu sangat mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, kenapa saya DNF terutama ya kemarin itu encourage guru-guru untuk menggunakan Peer Deck, karena biasanya untuk partisipasi kita menilai partisipasi siswa itu melalui ya dengan cara meminta supaya siswa mengaktifkan kameranya gitu ya, supaya kita bisa melihat apakah siswanya berada di depan komputer. Dan presentasi lebih banyak digunakan dengan PowerPoint. Gitu. PowerPoint itu cakep gitu ya. Cuma memang kelemahannya ketika di online ini, ketika kita men-share pertanyaan, siswa tidak dapat berinteraksi secara langsung gitu ya, tidak dapat menjawab secara langsung. Dan sehingga menghidupkan kamera menjadi semacam suatu kewajiban gitu ya. Kalau nggak menghidupkan kamera, mungkin bisa di beberapa sekolah dianggap tidak hadir gitu. Jadi kehadiran itu dihitung dari kameranya on atau off gitu. Padahal di beberapa penelitian yang baru, kemudian sore ini saya baca itu sudah mulai ada notion bahwa kita bisa mengallow student atau peserta gitu ya untuk me-off-kan kameranya, karena beberapa mahasiswa yang diteliti itu sudah menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman ya seharian menghidupkan kamera, melihat dirinya sendiri di kamera ya, jadi ada istilah mirror square gitu ya, dan itu ternyata tidak apa ya, tidak terlalu berdampak baik kepada orang-orang yang mempunyai anxiety yang tinggi dan juga trauma gitu ya. Nah, sehingga memang kita perlu mencari cara bagaimana oke, siswa kameranya off, tapi kita tetap bisa melihat bahwa mereka tuh terlibat aktif gitu dalam pembelajaran. Nah, Peer Deck ini merupakan salah satu tools yang bisa membantu kita melihat keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ya, Peer Deck itu juga membantu kita dalam melakukan assessment for learning ya, atau formative assessment atau checking for understanding. Karena biasanya kita sering bertanya, do you understand? Apakah kalian mengerti? Siswa terkadang terdiam ya. Kemudian jika ditanya ada pertanyaan, mereka juga terdiam gitu ya. Kalaupun ada, alhamdulillah mungkin 1-2 orang akan bertanya gitu ya. Tapi mostly mereka akan terdiam dan kita mengasumsikan bahwa mereka paham. Namun ketika kita memberikan kuis atau pertanyaan di akhir sesi kita, ternyata kita mendapatkan informasi bahwa
siswa tidak paham dengan apa yang kita informasikan, yang mereka belum bisa membuat informasi yang kita berikan itu menjadi bermakna bagi mereka. Sehingga ya kita perlu bisa mencari tahu bagaimana siswa memahami apa yang kita berikan gitu ya. Dan kalaupun ada beberapa siswa yang open mic untuk menjawab pertanyaan kita, itu hanya 1-2 orang dan biasanya itu anak-anak yang memang aktif gitu ya di pembelajaran tatap muka atau memang dia sudah emang anaknya aktif lah dalam berbicara. Sementara anak-anak yang pasif gitu ya, yang memang agak malu untuk berbicara itu tidak bisa kita dengar voice mereka dalam arti voice beneran, suara mereka beneran ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, peer deck ini bisa membantu kita untuk mengumpulkan semua data tersebut ya, mendengar suara siswa mostly melalui tulisan ya. Setelah mereka menjawab dengan feedback, kita bisa meminta mereka untuk open mic gitu ya. Nah, jadi feedback ini merupakan suatu tools yang sangat interaktif ya, dan dia berbasis Google Classroom. Oke, mari kita explore bersama peer decks-nya. Saya akan berikan semacam suatu contoh di sini ya, slide yang sudah diubah menjadi slide yang berbentuk peer deck. Nah, ini adalah slide PowerPoint yang telah saya impor ke dalam Google Slide yang sudah ada add-on peer deck-nya ya. Jadi ketika kita sudah punya add-on peer deck ya, teman-teman di sini tinggal cari dapatkan add-on peer deck ya, nanti akan muncul kemudian diinstal. Ketika kita sudah ada nih ya, kita tinggal add-on, open add-on-nya, dan kita akan menemukan berbagai fitur dari peer deck ya. Di sini ada template library, di mana di sini ada beginning of lesson, nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Kemudian ada during lesson gitu ya. Kemudian juga ada end of lesson. Jadi template-template ini bisa langsung dipakai. Kalau teman-teman mau pakai, nanti tinggal klik saja. Nanti mungkin saya peragakan satu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang bisa kita buat secara mandiri gitu ya. Kita buat secara mandiri. Kemudian di sini ABC ini berarti untuk jawaban yang bentuknya kalimat, teks gitu ya. Lalu ini choice pilihan ganda, ini yang berupa number 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, website ini activity yang meminta siswa untuk mengakses website ya. Jadi kita bisa menambahkan additional reading atau memang reading yang perlu dibaca siswa, dan nanti siswa bisa menjawab pertanyaan kita berikan. Nah, di sini ada draw. Draw ini kita bisa meminta siswa menggambar atau melakukan sesuatu melalui draw ya. Dan ini ada draggable ya, ini adalah tinggal memindahkan saja. Lalu di bawahnya ada audio to slide, jadi ini menambahkan audio. Kalau teman-teman nanti mau pakai peer deck, memang tidak bisa menambahkan audio dari insert di sini ya. Kalau pakai peer deck nanti ini nggak terdengar. Tapi memang harus menambahkan audio yang ada di slide. Ini gampang sekali, tinggal diklik nanti akan terekam ya. Di sini ada fitur untuk merekamnya dan tinggal di record, kemudian nanti tinggal di upload gitu. Nanti kalau sudah di-upload dan sudah di-record, dan di-upload, dia akan muncul di slide-nya. Ada tanda di slide-nya berupa recording seperti ini. Ya, audio included. Jadi siswa kemudian bisa mendengar suara kita ya sebagai pemateri. Dan ini baiknya dilakukan jika kita ingin menggunakan fitur self-paced ya nanti ketika kita melakukan penugasan.
Dan ini adalah materi, ya materi. Kemudian di sini sudah saya tambahkan fitur yang slide ya, slide-nya yang sudah ditambahkan fitur Peer Deck-nya. Berbeda dengan slide yang penjelasan ya, di sini slide penjelasan itu tidak ada tanda Peer Deck di bawahnya, tapi kalau slide pertanyaan yang interaktif ya, di sini akan ada tulisan gambar si peer ya, kemudian di sebelah kanannya ada tulisan Peer Deck Interactive Slide. Nah, nanti ini sudah bisa interaktif. Ini sudah saya tambahkan beberapa pertanyaan, dan ketika kita akan memulai lesson, oke, saya contohkan satu ya, gimana kita menambahkan slide-nya. Misalnya ini sudah selesai, terus saya ingin menambahkan satu slide lagi di end of lesson. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini sesimpel itu kita menambahkan slide untuk Peer Deck-nya ya. Tinggal kita klik yang mana yang kita cocok slide-nya, kemudian kita buat ya. Ini sudah interaktif. Dan ketika kita start lesson di sini kita mulai. Jadi jangan pakai yang presentasi atau bagikan, tapi kita pakainya start lesson. Nah, untuk start lesson ini ada dua ya, ada student pace dan instructor pace. Student pace ini digunakan untuk biasanya kalau di NF di Google Classroom ya, karena dia bisa langsung diintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, seperti ini ya, ini lihat aja. Nah, ini tinggal di share to Google Classroom gitu ya. Saya skip yang ini. Nah, kita kembali ke Peer Deck-nya, kita pakai yang instructor pace ya. Jadi ini adalah bentuk untuk instructor pace di mana instrukturnya, gurunya secara live menayangkan Google Slide-nya ya. Dan ketika di instructor pace ini kita tinggal meminta siswa untuk join PD. Saya buka browser yang lain. Saya copy dulu ininya ya. Kita bisa memberikan ke studentnya linknya, di sini link. Kalau ini langsung bisa dengan join PD. Kita enter code-nya. Ya, nanti kita diminta masuk dengan menggunakan email. Nah, ini kita sudah masuk sebagai siswa. Ya, ini tampilan siswa. Dan jika saya lihat tampilan di gurunya, di sini sudah ada satu student yang terkoneksi. Nah, ini saya masuk lagi dengan akun yang satunya lagi ya, dari HP. Nah, ketika sudah ada student yang terkoneksi, maka guru bisa memulai kelasnya, start a lesson. Dan karena ini instructor pace ya, maka apa yang dilihat oleh siswa akan sama dengan apa yang di-share oleh guru. Jadi kalau gurunya men-share slide 1, maka siswanya juga melihat di slide 1. Ini tampilan siswa, dia nggak bisa pindah-pindah slide gitu ya. Ini saya skip ya. Kita akan lihat slide yang ada pertanyaannya. Nah, ini adalah slide yang berupa pertanyaan. Kalau misalnya di PPT biasanya kita hanya bisa menanyakan ini dan mungkin meminta reaksi by Zoom reaction gitu ya, thumb up gitu ya. Tapi dengan Peer Deck ini kita bisa langsung meminta siswa untuk memberikan thumb up-nya ya. Tinggal dipindahkan ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini saya sudah menjawab. Lalu kita kembali lagi ke yang guru ya. Nah, di sini di bagian guru ya, di bagian guru itu guru bisa show respon ya. Jadi setelah memberikan waktu beberapa detik pada siswa untuk menjawab, gurunya bisa show respon. Dan ini bisa terlihat, si Yuni ini udah menjawab satu ya.
Yuni yang satunya lagi belum menjawab ya. Kita bisa encourage siswa untuk memberikan jawaban. Selain itu sebagai guru, kalau di sini kan nggak kelihatan nama siswanya ya. Ini adalah tampilan guru tapi menampilkan ke siswa. Jadi tanpa ada nama siswa. Tapi kalau kita open teacher dashboard-nya, nah ini akan muncul nama siswanya ya. Oh ini Sisri Wahyuni ya, Sisri Wahyuni. Oh dia menjawabnya apakah Anda dapat menjelaskan? Oh berarti dia belum ngerti gitu ya. Kita tahu dia belum ngerti. Oke, kalau misalnya nanti ada yang ngerti dan ini nih tanda bintang ini ya itu bisa langsung kita klik kalau kita ingin memberikan feedback ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk memberikan feedback seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa si Yuni yang satunya lagi ini belum merespon gitu. Jadi baru ada 1 dari 2 yang merespon. Kemudian ini masih teacher dashboard-nya yang di Windows kecil, yang di besarnya ini adalah tampilan gurunya gitu ya, gurunya ketika menampilkan ke siswa. Kemudian kita iniin lagi ya. Nah, ini adalah siswanya harus memberikan jawaban ya berupa teks. Maka tampilan di siswanya seperti ini ya. Saya jawab aja random ya. Nah, di sini si Yuni yang ini udah jawab. Nah, di tampilan gurunya akan seperti ini. Nah, ini di tampilan gurunya nih. Gurunya bisa melihat seperti ini ya, di dashboard gurunya. Kemudian di si guru juga bisa melihat bahwa Yuni yang satunya ini dia mendelete responnya. Ya, dia udah menjawab tapi kemudian dia delete. Berarti kan ada something wrong gitu, ada something lah ya, apa dia nggak yakin dan sebagainya. Itu nanti kita bisa tanyakan ya. Dan ini jika si Yuni yang pertama ini benar jawabannya, bisa kita kasih bintang ya. Kemudian bisa kita kasih additional feedback ya, good job dan sebagainya, atau wah jawabannya cakep banget, Anda telah telah menjawab dengan tepat dan sebagainya gitu ya. Key point dari konsep tersebut dia bisa dapatkan, itu juga bisa seperti itu. Jadi ini bisa dituliskan ya. Kemudian send feedback, dan ketika kita send feedback maka di Yuni yang tadi memberikan jawaban itu terlihat ada notifikasi you have a new feedback. Kita bisa lihat oh gurunya bilang ini gitu ya, dan kita bisa siswanya bisa menandakan mark as read, berarti dia sudah membaca feedback dari gurunya. Dan bisa seperti itu. Jadi ini sangat interaktif ya. Guru bisa langsung melihat jawaban siswanya dan langsung bisa memberikan feedback saat itu juga gitu. Nah, ini teacher feedbacknya bisa ditutup lagi. Kemudian kalau saya balik ke gurunya ya, kita juga bisa nambahin additional feedback. Ke gurunya yang ini ya. Kemudian jika kita tadi melihat bahwa si Yun yang satunya lagi itu masih perlu bantuan gitu ya, misalnya kita sebagai guru di sini enaknya bisa menambahkan new prompt, petunjuk baru gitu ya, untuk tadi misalnya kayaknya nih si Yun yang satunya ini memang butuh bantuan gitu, dia belum sama sekali belum ngerti gitu ya, sehingga kayaknya perlu dijelasin ulang. Dan untuk si Yuni yang udah ngerti itu, yang satunya lagi, itu bisa kita berikan pengayaan atau challenge lain yang bisa membuat dia lebih termotivasi dalam belajar dan membuat pemahamannya lebih mendalam. Jadi kita bisa tambahkan pertanyaan di sini ya. Pertanyaannya bebas gitu ya, bisa kita tambahkan misalnya dia suruh bikin diagram find apalah gitu ya, dan ini kemudian setelah kita tambahkan ini kita bisa turn on student pace. Jadi kita ubah yang tadinya instructor pace menjadi student pace ya, dan dengan seperti ini kita bisa tadi saya mau membantu yang siswa yang nggak bisa tadi nih.
Oke, got it ya. Dan ketika si guru mengaktifkan student pace-nya, maka siswa bisa berubah di sini nih, tampilannya berubah. Jadi ada tombol navigasi ya. Siswa bisa melihat kembali penjelasan guru di sebelumnya, sehingga dia bisa lebih memahami, dan kalau guru mau, gurunya bisa open breakout room dan dia mendampingi siswa yang lagi butuh bantuan ini. Sementara siswa yang sudah bisa, sudah berhasil gitu ya, sudah bagus, itu bisa melanjutkan ke tugas selanjutnya atau ke slide-slide selanjutnya. Dan ketika guru menilai bahwa si siswa yang tadi butuh bantuan ini sudah mengerti, dia bisa menghentikan student pace-nya. Jadi stop student pace dan tayangannya kembali ke tayangan instructor pace. Jadi yang di studentnya ini dia akan berhenti. Dia tidak lagi bisa bolak-balik. Seperti itu. Dan guru bisa langsung melanjutkan membahas materinya bersama-sama. Ya, jadi ke yang baru, yang tadinya dia tidak bisa mendapatkan penjelasan tambahan dan kemudian continue lesson-nya, yang sudah bisa dan lesson-nya sudah continue, dia bisa oke, dengan penjelasan gurunya dia jadi semakin paham gitu ya. Jadi bisa seperti itu, dan ini sangat bagi saya sih enak banget gitu. Jadi sebagai pemateri kita bisa langsung dapat feedback dari siswanya, apakah siswa atau peserta pelatihan kita sudah memahami apa yang kita berikan, seperti itu. Dan kalau sudah selesai, anggap aja udah selesai nih ya, dan sudah selesai, kita bisa meng-end ya, kita end di sini. Kemudian kita beri nama ya, uji coba ya, uji coba misalnya. Dan kita bisa langsung mempublish student takeaway ini jika kita sudah yakin bahwa kita sudah memberikan feedback kepada siswa. Ya, kita sudah memberikan feedback kepada siswa, dan ketika kita publish student takeaway, maka siswa akan mendapatkan kopi dari sesi ini ya, dari mulai slide pertama sampai slide terakhir dan beserta jawaban dia dengan feedbacknya. Seperti itu. Kita end session ya. Nah, kita return ke Google Slide. Nah, seperti itu. Berarti sesinya sudah selesai, sesi interaktifnya sudah selesai seperti itu. Dan di sini kalau kita buka lagi add-on-nya, nah kita bisa melihat sesi yang tadi ya, kita bisa review sessionnya di sini ya, di home peer deck-nya. Ini adalah sesi-sesi yang sudah dilakukan ya, sudah dilakukan, dan di sini kita bisa melihat kembali sesi yang tadi ya, kita buka lagi. Nah, di sini nanti kita bisa lihat siapa-siapa saja siswa yang menjawab ya. Ini no respon ya, karena tadi kita skip. Ini satu menjawab, satu dihapus jawabannya, itu bisa terlihat semua ya. Kalau kita selesaikan sampai akhir, ini bisa terlihat semua jawabannya. Kemudian kita juga bisa open session-nya, jadi reopen session-nya. Kemudian juga kita bisa archive kalau kita sudah tidak menggunakan file ini lagi. Tadi takeaway sudah ya. Kita juga bisa export to spreadsheet. Jadi kalau misalnya sistem grading itu harus terpusat di salah satu sistem dan hanya dibandingkan manual satu-satu, bisa pakai Excel, maka ini sangat membantu ya. Dan ini adalah jawaban untuk sesi yang ada peer deck-nya ya, jadi slide yang interaktif saja. Slide yang memang tidak ada peer deck-nya tidak terekam di sini. Jadi slide penjelasan itu tidak ada, dan di sini kita bisa lihat pertanyaan apa yang sudah dijawab oleh semua siswa, pertanyaan apa yang belum dijawab, seperti itu ya.
dari saya ya. Sekian dulu untuk sharing hari ini tentang peer deck ya. Jadi sekali lagi peer deck ini sangat bermanfaat ya. Kalau bagi saya pribadi sangat bermanfaat ketika tadi melaksanakan sesi training, karena secara tidak langsung saya bisa menggrab semua jawaban siswa gitu ya, berusaha untuk mendapatkan semua jawaban peserta gitu ya, walaupun kalau di training sih kadang-kadang karena sinyal dan sebagainya, terutama yang di daerah itu mereka kesulitan untuk masuk ke peer deck-nya gitu ya, tapi paling enggak sebagian besar itu sudah kita dapatkan ininya jawabannya gitu ya, dan itu sangat membantu sekali dalam tadi melihat apakah perlu kita pause dulu sejenak untuk kita berikan penjelasan lagi, atau kita bisa melanjutkan ini kita pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya ini sedikit sekali yang bisa saya berikan untuk sesi bagaimana cara membuatnya. Ya mungkin di lain waktu kita bisa sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.